Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas memberi doa. Silakan. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Jadi dia cek dulu ya kehadiran siswanya. Yang tidak masuk siapa? Kelompok 1 ada yang tidak masuk? Ada Siapa? Alvinus, Alvino. Kelompok 2 Haikal, Haikal. Kelompok 3 Engkau. Kelompok 4 Empat. Kelompok 5 Aldu, Aldu. Kelompok 6 ya. Kita tes dulu ya. Silakan disiapkan perangkatnya, HP-nya. Bunda sudah share link pretestnya, silakan kalian isi dulu. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Udah ya. Nah, sekarang Bu Lydia sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mendefinisikan struktur dasar algoritma. Kemudian yang kedua, siswa dapat menerapkan simbol-simbol flowchart. Yang ketiga, siswa membuat algoritma dan flowchart dari suatu permasalahan. Nah, masih ingat algoritma itu apa? Silakan, apa algoritma? Silakan, Bu Sirma. Algoritma itu merupakan langkah-langkah berurutan untuk memecahkan permasalahan, dan algoritma itu digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dari suatu proses data. Algoritma yang saya maksud termasuk algoritma informatika. Iya, ya. Algoritma itu urutan secara logis atau urutan peristiwa secara logis. Kemudian algoritma dalam kehidupan sehari-hari, masih ingat? Iya. memasak mie, Memasak mie, terus apa lagi? saya Nah, silakan. memasak air, Memasak air, membuat kopi, membuat kopi, menyetrika baju, menyetrika baju, yang lain? mengisi baterai HP, Mengisi baterai HP, memasak telur, memasak telur, ya? Masih ingat? memilah sampah. Memilah sampah. Ya, kalian masih ingat ya? Algoritma, kemudian algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita coba membuat kopi instan. Algoritmanya bagaimana? Ya, yang pertama membuka kemasannya dulu, kemudian dituangkan kopi. Kemudian tuangkan gula dalam cangkir. Yang kelima, panaskan air hingga mendidih. Kemudian tuangkan ya. Yang terakhir, ya. Nah, ini flowchart-nya. Masih ingat ya? Flowchart itu kalau yang bentuknya oval berarti apa? Memulai dan mengakhiri. Kalau bentuknya kotak berarti apa? Proses. Kalau yang bentuknya jajaran genjang apa? Input, output ya. Yang pertama ada input, proses, output. Nah, itu di algoritma. Di flowchart-nya jangan lupa ada mulai,
kemudian prosesnya bagaimana, kemudian ada diakhiri dengan selesai. Sekarang Bu Lydia bacakan kelompoknya, ya. Nanti kita berkelompok untuk mendiskusikan permasalahan. Kelompok yang pertama kelompoknya Aditya. Aditya ada tahu Aditya mana Aditya? Oh, Aditya enggak masuk ya tadi ya. Aditya enggak masuk. Alvino juga enggak masuk. Erlina? Oh, Erlina ada. Naila, Cynthia. Ya, nanti berkelompok. Kelompok duanya nanti Ahmad Haikal. Enggak masuk. Ahmad Haikalnya Angelia, Ihsan, Putri, dan Yovita. Kelompok 3 Ahmad Rafi, Aurel, Ilham, Rehana, dan Yunani. Kelompok 4-nya Akbar, Benzema, Lydia, Ririn, Zahra. Kelompok 5 Aldo, Dava, Maulina, dan Safa. Kelompok 6 Alfi, Evandra, Nabila, dan Satria. Silakan kalian merapat ke temannya masing-masing, ke kelompoknya masing-masing. Ini ya. Nanti Bu Lydia bagikan RKPD-nya. Sebelumnya Bu Lydia jelaskan dulu. Kalian nanti kelompok 1 dan 2 membuat algoritma sekuensial. Kelompok 3 dan 4 algoritma perulangan. Kelompok 5 dan 6 algoritma pemilihan. Nah, tugasnya kalian diskusikan sesuai tadi ya, kelompok 1 2 itu sekuensial, kelompok 3 4 perulangan, 5 6 pemilihan. Kemudian kalian buat algoritma dan flowchartnya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini nanti ada lembar jawaban, kemudian ada lembar untuk mengerjakan flowchart, ya. Jangan lupa nanti ditulis kelompoknya, anggota kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Nanti silahkan diskusi, kita presentasi. Kemarin sudah dijelaskan ya bahan ajarnya untuk kegiatan hari ini. Silakan dibuka bahan ajarnya masing-masing. Ada video sama PowerPoint. PowerPoint-nya sudah di linknya Bu Lydia yang sudah Bu Lydia share ya.
Benzema? Silakan. Mungkin di kehidupan sehari-hari di dalam bidang informatika, algoritma percabangan apakah diperbolehkan lebih dari satu isyarat? Boleh, silakan nanti misalnya idenya lebih dari satu, boleh kalian pilih, terserah, boleh satu, boleh dua, boleh tiga, boleh Benzema. Ada lagi? Masih, Bu. Iya. Selama algoritma apakah dituliskan semua? Ya, kalau langkah-langkahnya dituliskan. Misalnya tadi minum, membuat kopi, langkah-langkahnya apa saja itu diurutkan sesuai dengan kasusnya, problemnya tadi apa, ya? Ya. Ya, apa? Ya, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus 1 ini mempresentasikan hasil diskusi algoritma sequensial. Nama anggota kelompok pertama Dia Dwi Prasetyo nomor absen 1, kedua Alvino Dwi Prasetyo nomor absen 7, ketiga Erlina Devi Aprilia nomor absen 13, keempat Naila Dewi Vanessa Putri nomor absen 22, yang kelima Cynthia Sari nomor absen 28, yang keenam Ahmad Rafi Maulana nomor absen 3. Algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi yang rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma memasak mie. 1. Siapkan 1 bungkus mie instan, air secukupnya, panci, mangkok, sendok, dan garpu. 2. Memasukkan air ke dalam panci. 3. Masak air. 4. Tunggu hingga air mendidih. 5. Masukkan mie ke dalam panci yang sudah berisi air mendidih. 6. Aduk dan tunggu hingga matang. 7. Jika sudah matang, masukkan bumbu-bumbu ke dalam mangkok. 8. Aduk sehingga merata. 9. Mie siap untuk disajikan. Ya, silakan dijelaskan flowchartnya. Yang pertama Mulai. Yang kedua, siapkan 1 bungkus mie instan, air secukupnya. Yang ketiga, masukkan air ke dalam panci. Yang keempat, masak air. Yang kelima, tunggu hingga air mendidih. Yang keenam, masukkan mie instan. Yang ketujuh, aduk dan tunggu hingga matang. Yang ke-8, masukkan mie dan bumbu ke dalam mangkok. Yang ke-9, aduk hingga merata.
yang ke-10 sajikan mie dan selesai. Coba ditunjukkan ke temennya. Kelihatan enggak dari? Tidak. Kelihatan sedikit. Ya, temennya yang ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada pertanyaan enggak? Nomor 1. Ada. Siapa? Ya, kelompok 4. Silakan, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama kelompok kami Ici Kiwit. Kami berasal dari kelompok 4. Nama anggota kelompok kami yaitu Ici Kiwit. Nama anggota kelompok yaitu pertama Akbar Fauzan Putra Witaksono nomor absen 4, kedua Benzema Mbak Sukma Sudawi nomor absen 10, ketiga Dewi Kusumawati nomor absen 25, keempat Zara Kusita Purnama nomor absen 32. Di kelompok kami terpilih yaitu algoritma perulangan. Algoritma perulangan Lupin algoritma yaitu sebuah struktur dasar algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang sampai terpenuhinya suatu kondisi di mana terdapat pengulangan satu atau beberapa perintah pada eksekusi surat kode tanpa henti selama kondisi tersebut menjadi acuan untuk terpenuhi. Algoritma adalah kehidupan sehari-hari membentuk gigi. 1. Siapkan sikat gigi dan odol. 2. Apakah sikat gigi dan odol ada? 3. Jika tidak ada, ini dipukul. 4. Beri odol ke sikat gigi secukupnya. 5. Kumur-kumur agar tidak tersisa makanan. 6. Gosok gigi. Gosok permukaan gigi hingga bersih dengan sikat gigi yang telah diberi odol. 7. Kumur-kumur agar gigi menjadi sehat. 8. Cuci sikat gigi. Berikut saya akan membacakan flowchart menggosok gigi berikut ini guys. Saya bacakan. Yang pertama ada bentuk oval yaitu start. Kedua persegi panjang kemudian proses siapkan sikat gigi dan odol. Setelah itu apakah Anda sikat gigi dan odol? Jika tidak punya, beli toko. Setelah beli toko, berilah odol ke sikat gigi secukupnya. Setelah itu kumur-kumur agar tidak ada sisa makanan. Setelah itu gosok seluruh permukaan gigi. Kumur-kumur agar gigi menjadi bersih. Cuci sikat gigi. Dan yang terakhir sekian dari kelompok 4. Saya akhiri. Siang-siang bikin agar-agar, bikinnya di rumah amal. Terima kasih sudah mendengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 sama 3 sama ya? Iya. Apa? Perulangan. Perulangan. Contohnya? Kelompok 3 apa? Menggosok gigi. Kelompok 4? Menggosok gigi. Menggosok gigi. Sama ya? Yang terakhir kelompok 6. Silahkan masuk ke depan. Sebelumnya ada pertanyaan? Ya. Mungkin disampaikan ke kelompok 4. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan
menjelaskan hasil diskusi kami dengan yaitu algoritma pemilihan dalam memilah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk merawat bumi, sampah wajib dilakukan sebelum dibawa ke pembuangan akhir. Alur flowchartnya kurang lebih adalah: 1. Pilah sampah berdasarkan jenisnya. 2. Jenis pertama adalah sampah organik. 3. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk. 4. Jenis kedua adalah sampah yang dapat digunakan kembali. 5. Sampah jenis ini dapat dimanfaatkan untuk hal lain. 6. Sampah ketiga adalah sampah yang dapat didaur ulang. 7. Sampah ini dapat didaur ulang menjadi barang lain. 8. Jika tidak bergolong ke sampah organik, sampah yang dapat digunakan kembali dan sampah yang dapat didaur ulang baru dibuang ke tempat pembuangan akhir. Saya akan menjelaskan penjelasan algoritma flowchart membuang sampah. Yang pertama dilakukan adalah membuang sampah. Ada 3 pilihan: sampah organik, sampah yang dapat digunakan kembali, dan sampah yang bisa didaur ulang. Cara membuangnya ada 4 macam: diolah menjadi pupuk, dimanfaatkan untuk hal lain, didaur ulang menjadi barang lain, dibuang ke tempat pembuangan akhir. Selesai. Saya di sini akan membacakan kesimpulan. Algoritma percabangan adalah algoritma yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah memenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua sudah presentasi ke depan. Sebelumnya ada yang mungkin kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, coba salah satu memberikan kesimpulan. Ya, silakan. Oke, kesimpulan yang saya dapatkan pada materi hari ini adalah: 1. Sosial adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan. Contoh, algoritma membuat kopi, memasak mie instan, dan mencuci piring. Yang kedua, algoritma perulangan adalah algoritma yang menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang. Contoh, menyikat gigi dan mencuci pakaian. Yang ketiga, algoritma percabangan adalah algoritma yang menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah memenuhi. Contoh, memilah sampah dan membuat susu. Terima kasih. Ya, itu tadi kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Yang pertama, algoritma sekuensial. Yang kedua, algoritma perulangan. Algoritma yang ketiga, kelompok 1 dan 2 tadi algoritma apa? Sekuensial. Berarti algoritma yang bagaimana? Langkah-langkahnya berurutan dari awal sampai akhir. Langkah-langkahnya berurutan dari awal sampai akhir. Contohnya tadi apa? Membuat mie instan, membuat kopi. Ya, kelompok 2 tadi membuat apa? Mie instan. Mie instan. Kemudian algoritma perulangan. Algoritma yang bagaimana? Menjalankan beberapa langkah tertentu secara berulang-ulang atau rutin. Jadi algoritma yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya tadi yang kelompok 3 menggosok gigi. Selain menggosok gigi ada yang lain? Mencuci pakaian. Mencuci. Terus apa lagi?
mensetrika pakaian. Yang ketiga, algoritma percabangan. Algoritma yang Menjalankan langkah berikutnya apabila terdapat syarat yang sudah terpenuhi. kalau ada syarat, dia ke langkah berikutnya. Kalau syaratnya belum terpenuhi, dia kembali lagi ke langkah sebelumnya. Contohnya apa tadi? Memilah sampah dan membuat susu. Memilah sampah dan membuat susu. Sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan proses. Silahkan disiapkan perangkatnya. Nah, untuk prosesnya sudah Lydia bagikan link prosesnya, silakan dikerjakan. Kemudian link penilaian sikapnya. Untuk yang isi lembar jawabnya Lydia bagikan, silakan dikerjakan. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out, take it out. Silahkan diletakkan semua pensil atau pulpennya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Bu Lydia berterima kasih kepada siswa-siswi yang tadi dengan disiplin dan tanggung jawab menyelesaikan presentasi pada hari ini. Yang belum merasa belum disiplin ya, nanti kedepannya kita tingkatkan lagi kedisiplinan dan tanggung jawab. Kita ketemu minggu depan dengan materi. Nanti kita belajar game Blockly ya. Nanti disiapkan di rumah HP-nya, diinstal, atau yang belum terinstal diinstal Blockly-nya. Silahkan dikumpulkan. Sebelum menutup kegiatan, silakan ketua kelas memimpin doa. Ya. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.